Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Kita lihat tadi guys, bagaimana bahasa Indonesia telah dipilih sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan Indonesia bagi menyatukan Indonesia. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah klik dan telah pun subscribe di dalam channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kepada anda yang sentiasa mendukung channel ini, saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Selalu hadir guys dengan memberikan jempolnya serta komentar-komentar yang positif. Kita saling bertukar-tukar informasi dan juga kita sebarkan kebaikan antara Malaysia dan juga Indonesia. Okey guys, untuk video reaction kali ini saya nak reactionkan satu video daripada channel ML Studio. Saya sangat tertarik guys dengan video ni. Sebelum tu guys, jangan lupa nanti anda subscribe channel ML Studio. Dan judulnya kali ini ialah bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya. Guys, saya pun tertanya-tanya guys dan saya pun nak tahu guys, bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya, yakni bahasa Indonesia lah sebagai bahasa kebangsaan. Dan kita tahu guys, Indonesia ni mempunyai banyak bahasa guys. Dan kenapa bahasa Indonesia yang menjadi pilihan? Yuk guys, sama-sama kita simak di dalam video kali ini dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada. 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia guys. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Wah, banyak guys bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu. Mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu lahirnya dipilih bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi fondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu selama ratusan terakhir bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa betul guys, kalau dulu bahasa Melayu ni penggunaannya sangat meluas guys di Nusantara ni, menjadi bahasa komunikasi ataupun bahasa perdagangan di Nusantara ni. Tapi bahasa Melayu klasik lah berbeza sikit dengan bahasa Melayu sekarang kerana berlaku perubahan bahasa ataupun revolusi bahasa. Begitu menurut pakar kajian lah, menurut kata-kata pakar.
Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Maknanya 17 tahun sebelum merdeka, guys, mereka telah memilih ataupun fikir tentang memilih bahasa Indonesia ni. Indonesia yang begitu beragam, jauh guys pandangan mereka orang lama ni. Warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you are from Sumatera, Papua, Sulawesi. When we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds because we are Indonesians. We speak the same national language, which is bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Beda agama, satu bangsa, satu tapi bahasa, tetap satu Indonesia. Juga. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat, guys. Okey guys, demikian video daripada channel ML Studio. Satu penerangan yang begitu jelas tentang bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya atau bahasa kebangsaannya. Sangat menarik dan mudah difahami, pokoknya sangat jelas sekali guys. Terima kasih kepada ML Studio kerana telah membawakan kepada kita satu sejarah, satu informasi yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Terima kasih guys kepada ML Studio. Jangan lupa guys, nanti anda subscribe, like, komen, share channel ML Studio. Jadi guys, saya sedikit sebanyak dapat mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Ini satu orang kata ilmu pengetahuan tambahan juga kepada diri saya guys. Dan kita lihat tadi guys, bagaimana bahasa Indonesia telah dipilih sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan Indonesia bagi menyatukan Indonesia yang begitu kompleks, yang beragam suku, ras, budaya, bahasanya dan sebagainya lah. Dan tadi kita lihat guys, bahasa Indonesia ni telah dipilih 17 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda ya. Wah guys, begitu jauh pemikiran dan juga pandangan orang-orang dulu guys. 17 tahun sebelum merdeka mereka telah fikirkan dan telah pilih apa yang terbaik untuk negara Indonesia. Ini sangat luar biasa guys. So guys, saya tak nak komen panjang-panjang kerana daripada video tadi telah diterangkan satu persatu dengan begitu jelas dan mudah untuk kita hadam. Walaupun guys saya orang Malaysia, tetapi hal ini guys merupakan satu ilmu pengetahuan tambahan yang sangat-sangat bagus untuk saya guys. Semoga guys video yang dikongsikan oleh ML Studio ni memberikan kita manfaat guys, kerana ini adalah satu sejarah ya, bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya. Saya pun sebelum ini tidak tahu guys bagaimana bahasa Indonesia tu dipilih, bukan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Jawa ataupun logat-logat daerah yang ada di Indonesia yang lain. So guys, saya rasa itu saja dari saya guys. Jika anda punya pandangan ataupun saranan, nanti anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah. Dan jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ini, saya mohon maaf. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye bye. Assalamualaikum.